semua, perkenalkan nama saya Agnes Lavalome dengan NIM 2280190039. Saya dari Pendidikan Fisika Untirta tahun 2019 ingin menjelaskan materi mengenai gerak parabola and enjoy this video. Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Nah, ini merupakan gambar dari gerak parabola. Bisa dilihat dari ada sumbu dari A pada poin B dan poin C. Nah, kita lihat di sini ada 3 titik, yaitu A, B, dan C. Nah, pada titik A itu merupakan titik awal gerak benda yang biasa kita sebut dengan V0. Sini V0. Nah, di sini V0 dan di sini V terhadap Y dan di sini V terhadap X. Nah, di sini juga kita mengenal garis ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, pada titik B, benda berada di akhir lintasan. Nah, di sini adalah merupakan akhir lintasan atau yang kita sebut sebagai X-max. Sedangkan di sini itu setengah dari X-max. Nah, di sini ada titik C. Di titik C itu merupakan titik tertinggi benda. Benda berada pada ketinggian maksimal, yaitu Y max. Pada titik ini kecepatannya 0. Pada titik ini kecepatannya 0. Akan ada lagi kecepatan jika dia menuju C dan menuju B. Kalau di titik C ini dia kecepatannya 0. Di sini juga dia ada di setengah dari X max. Lalu ada komponen gerak pada gerak parabola. Gerak parabola merupakan gabungan dari dua komponen gerak, yaitu komponen gerak horizontal atau sumbu X dan komponen gerak vertikal atau sumbu Y. Kita akan bahas satu persatu. Komponen gerak parabola sisi horizontal pada sumbu X atau Vx. Komponen gerak horizontal besarnya selalu tetap dalam setiap rentang waktu karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X. Nah, percepatan A pada sumbu X itu sama dengan 0, sehingga Vx sama dengan Vx0 sama dengan Vxt sama dengan V0 cos theta, atau dia tuh konstan. Terus terdapat sumbu X antara kecepatan benda V dengan komponen gerak horizontal Vx dalam setiap rentang waktu, sehingga rumusnya menjadi Vx sama dengan V0 cos theta. Karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X, maka untuk mencari jarak yang ditempuh benda X pada selang waktu T dapat kita hitung dengan rumus, yaitu X sama dengan V0 cos theta kali T. Lalu ada komponen gerak parabola sisi vertikal pada sumbu Y atau Vy. Komponen gerak vertikal besarnya selalu berubah dalam setiap rentang waktu karena benda dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu Y. Jadi kamu harus paham bahwa benda mengalami perlambatan akibat gravitasi. AY sama dengan min G. Kenapa dia min? Karena dia tuh melawan gravitasi. Terus terdapat sudut theta antara kecepatan V dengan komponen gerak vertikal Vy, sehingga rumusnya menjadi Vy sama dengan V0 sin theta 0 min Gt.
Nah, karena dipengaruhi percepatan gravitasi, maka komponen vertikal Vy pada selang waktu T dapat kita cari dengan rumus Vy sama dengan V0 sin theta min Gt. Nah, kita dapat mencari ketinggian benda tersebut juga pada selang waktu T dengan rumus Y sama dengan V0 sin theta 0, ya ini theta 0, P min setengah Gt kuadrat. Lalu di sini ada rangkuman dari rumus-rumus yang tadi. Nah, ini ada keterangannya, ada kecepatan awal, kecepatan, jarak atau ketinggian, tinggi atau jarak maksimum. Nah, di sini ada arah vertikal sumbu Y. Jadi ada vertikal sumbu Y. Sumbu Y kan berarti dia yang vertikal ya. Vertikal berarti V0 terhadap sumbu Y sama dengan V0 dikali sin theta, sin alpha. Arah horizontal atau terhadap sumbu X, V0 X sama dengan V0 dikali cos alpha. Nah, untuk mencari kecepatannya, kita bisa menggunakan V terhadap sumbu Y. V0 dikali sin alpha min Gt. Kenapa dia min? Karena dia tuh melawan gravitasi. Ingat, jika melawan gravitasi, maka tanda di sini adalah min. Karena dia dari bawah menuju atas, bukan atas menuju bawah. Dan Vx sama dengan V0 dikali sin alpha min Gt. Untuk jarak dan ketinggian, untuk sumbu Y, berarti sumbu Y itu merupakan ketinggian. Nah, ketinggian itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus V0 T dikali sin alpha min setengah Gt kuadrat. Dan X sama dengan V0 dikali T dikali cos alpha. Nah, untuk mencari tinggi dan jarak maksimum, kita bisa menggunakan rumus Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha per 2G. Lalu untuk jarak maksimum yang bisa ditempuh yaitu dengan cara V0 kuadrat dikali sin 2 alpha per gravitasi. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Ada sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dan dengan sudut elevasi 30 derajat. Ketinggian maksimum yang dicapai adalah disemangatin. Diketahui. Yang pertama itu ada V0-nya sama dengan 60 meter per sekon. Nah, untuk tetanya itu kita berdasarkan data yaitu 30 derajat. Maka sekarang dijawab. Nah, untuk mencari waktu puncak menggunakan rumus V0 dikali sin theta per gravitasi. Nah, dia tinggal disubstitusi aja, 60 dikali sin 30 per 10. 60 dikali setengah dibagi 10, yaitu 60 per 20. Nah, udah dapat 3 second. Sedangkan yang ditanya itu bukan waktunya, tapi ketinggian maksimum. Sekarang kita lanjut ke Hmax-nya. Hmax itu rumusnya V0 sin theta T min Gt kuadrat. Tinggal kita substitusikan lagi, yaitu 60 dikali sin 30 dikali 3 min 10 kali 3 kuadrat. Hasil dari ini adalah 90 dan dikurangi dengan hasil ini yaitu 45 meter. Berarti Hmax-nya sama dengan 45 meter.
Lalu lanjut lagi ke contoh soal. Ada contoh soal. Kita baca dulu. Seorang stuntman melaju mengendarai sepeda motor menuju ujung tebing setinggi 50 meter. Berapa kecepatan yang harus dicapai motor tersebut saat melaju dari ujung tebing menuju landasan bawahnya sejauh 90 meter dari tebing dengan mengabaikan gesekan udara. Yang pertama kita akan menulis diketahui. Yang diketahui adalah yang pertama itu ada X max ditandai dengan 90 meter dan percepatan terhadap sumbu X-nya itu 0, terhadap Y juga 0, AY-nya atau gravitasinya kita pakai 9,8 meter per second. Kenapa dia min? Karena dia berlawanan dengan arah gravitasi. Lalu ada YB-nya min 50. Nah, jika digambarkan akan seperti ini. Ya. Lalu kita cari Y sama dengan V0 Y dikali T min setengah GT kuadrat. Y sama dengan V-nya kan tadi udah dibilang 0 tuh. 0 min setengah GT kuadrat. Y sama dengan min setengah GT kuadrat. T kuadrat sama dengan 2Y per G. Nah, berarti untuk mencari T-nya akan diakari seperti ini, diakar 2Y per G. Tinggal substitusi saja, akar 2 dikali min 50 meter per min 9,8 meter per second. Maka hasilnya akan dapat T sama dengan 3,19. Nah, yang ditanya itu kan X-nya. X itu kan rumusnya V0 terhadap X dikali T. Maka V0X itu sama dengan X per T. Maka 90 meter per 3,19 sama dengan 28,21 meter per second. Sekian dari saya, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat tinggal. Terima kasih.